Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada dengan bapak-bapak warga desa di sini ya. Dusun Wunut. Dusun apa Pak? Dusun Wunut. Wunut ya. Iya. Waduh, masya Allah. Nah, Gunung Kidul ya, dari Gunung Kidul Pak. Ini di sini nih masih banyak apa orang Kristen atau gereja gitu gimana Pak? Iya, kalau Pakai dari kami ya sudah sepengetahuan saya itu ya dulunya ya saya besar itu sudah ada gereja gitu. Apalagi dusun kami saya mengerti ibadah sudah ada gereja. Tadi Ada berapa gereja Pak di sini? kalau di dusun Wunut cuma satu, kalau lain dusun Wunut ada itu dua. Dua. Nah, di Bantalwatu itu ada dua, gitu loh Pak. Jadi sejarahnya nggak tahu sudah ada gereja. Oh, gereja apa tuh Pak kalau boleh tahu? Gereja kalau sini namanya gereja Kristen Jawa. Pantai Costa, ya Pantai Oh, Costa. Pantai Costa. Iya, Pantai Costa. Nama gerejanya gereja Pantai Costa. Pantai Costa. Iya. Oh. Jemaatnya banyak Pak di sini Pak. Tidak, itu cuma 5 kakak. 5 kakak. 5 kakak tapi tinggal berapa orang itu yang ada yang sebagian warganya sudah meninggal. Oh gitu. Nah, Terus 5 kakak tuh aktif di gereja, kebaktian semua gitu kalau minggu gitu. kalau sekarang aja sudah nggak aktif. Saya lihat hari Jumat itu sepi. Hari Minggu. Hari Jumat dari Minggu biasanya kan Jumat itu istilahnya apa ya? Sembayangan itu Oh, ada katanya. kegiatan. Itu orang Islam. sepi. Gitu. Tiru-tiru orang Islam. Ada nyanyian, ada tepuk-tepuk tangan, tapi sudah kurang lebih 2 tahun saya sudah nggak lihat keaktifannya. Gitu. Tapi kalau hari Minggu masih ada kebaktian Pak? Kalau Minggu Ada. Tapi mendatangkan jamaah dari luar. Oh gitu, jadi jemaatnya dari luar? Dari sana ada Pule. Oh gitu. Jadi Rosari, Pule Terosari. dengan apa itu motor. Saya tahu sendiri. Gitu. Kalau kebaktian di situ kira-kira berapa orang Pak biasanya dari luar itu? Saya tahu itu 4 orang. Dari luar? Ya, 4 orang. Nah, terus berarti kalau sekali kebaktian itu berapa orang Pak? Nah, di sini 5 keluarga itu ya sekitar 10 10. atau 11 orang. 10-11 orang. Tambah 4 dari luar gitu. Sekitar 15. Sekitar 15. Oh, ya kecil ya berarti ya. Oh, Itu nggak sepengetahuan kan hanya dengar itu apa? Dengar nyanyian itu. dipegang. Dengar nyanyian itu. Bapak rumahnya dekat gereja. Ya sini rumah saya. Ini kan rumah Bapak Ya, dekat gitu kan. Dengar nanti dengar. Jadi kalau nyanyi itu kan pakai apa itu wireless itu kan. Oh iya. Pakai wireless itu kan. Iya. Kalau dengar itu saya nyanyi itu saya sering apa itu tegur sapa. Ada apa itu? Terus ada yang enggak. Itu gereja. Oh iya. Oh gitu. Pak siapa namanya Pak? Adi Sumanto. Pak Adi. Pak Adi pernah nggak ngobrol sama pendetanya gitu masalah agama gitu Pak? Dulu. Oh dulu. Sama. Bukan pendeta yang sekarang. Oke. Kalau pendeta yang sekarang hanya gini Pak. Waktu ini ada bantuan dari Mitra Misi Yogyakarta. Itu membantu warga sini. Terus saya bunyi gini. Pak Pendito, kalau nanti mengatasnamakan agama, nanti bisa rame Pak. Saya bunyi gitu. Terus dia menjawab, tidak Pak, saya tidak membawa bendera. Ini luas, ini saya tidak mengibarkan bendera di sini. Oh kalau gitu bagus, saya gitu Pak. Ya bagaimana kalau tidak gitu? Kan dia kan tidak membawa bendera itu. Kalau mau membawa bendera, ya teman-teman ya bagaimana langkahnya Pak nanti. Itu cukup. Setelah itu bantuan ya sudah selesai, cukup, tidak ada yang balik ke sana Pak. Tetap sini umat Islam tetap. Iya. Terus Bapak dulu waktu apa berkomunikasi atau berdialog sama pendetanya dulu yang diomongin, ingat nggak Pak ngomongin apa Pak? Dulu pendeta yang sudah tua itu Pak, yang sudah pindah dari sini, itu ngomongnya ya banyak sekali Pak. Kalau di Kupas itu ya banyak, mulai dari pemerintah begini-begini. Tempel aja. Ya. Mulai dari warga sini dulu dikumpulkan Pak. Sama Pak Pendeta itu 2 RT itu dikumpulkan menjadi 1.
Itu namanya makan siang bersama Tuhan itu, Pak. Waduh, jadi Itu- Tuhannya turun. Dulu kejadian betul, Pak. Ya, Itu sungguh terjadi loh Pak. itu Terjadi gimana? Jadi Terjadi makan siang sama Tuhan. Makan siangnya terjadi, Iya. tapi Tuhannya turun kan nggak gimana? itu Wono itu dijanjikan 4 tempat, Pak. Hmm, Putaran ke-1 RT 0102, Hmm. putaran kedua RT 0304, hmm, putaran ketiga RT 0506, putaran keempat RT 7 dan 8. Kan Hmm. ada 8 RT. hmm, Saya sekalipun tidak datang, Pak. hmm. Saya dimarahi sama pendeta. Sama pendetanya. Iya, dimarahi. Kenapa nggak datang gitu ya? Iya, Masa nggak mau makan sama Tuhan gitu ya? saya begini, Pak, saya cara yang penting. Hmm, Saya tidak bisa meninggalkan, kalau saya wakilkan, wakil saya tidak bisa. Hanya gitu, Pak. hmm, Tapi kalau dia itu menekan saya yang positif, ya saya tanggapi, Pak. hmm, Tapi hanya sebentar, sekilas itu saja. hmm. Tapi orang marah dan tidak itu kan kelihatan, Pak. Ya, Wajahnya ya, itu. ya, ya. Marah ke kami nggak apa-apa, silahkan. Hmm, Kan saya nggak punya hak itu. hmm, Yang saya tidak mau kan di depan orang banyak itu kan ada tulisan makan bersama, makan siang bersama Tuhan itu. Tuhan siapa nggak dibilang Pak? Jadi nggak tahu, Oh, nggak nggak tahu. dijelaskan itu. Ya, begitu. Makan siang bersama Tuhan. Kan lucu sekali, maka saya nggak Tuhannya datang. turun gitu ya. Empat didasarkan 24 itu biayanya dari situ, Pak. Hmm, Ya orang-orang awam ya datang semua. Mau. Lho kok kurkon morogon mangan kok nganti rada gelem. hmm. Nah, itu jawabnya warga masyarakat. Ya, Yang ya. tetapi setelah itu saya dengarkan itu masyarakat nggak ada yang kepikut, Pak. Nggak ada yang- Oh, nggak ada yang Ya, ikut nggak, ya. nggak ada. Alhamdulillah. Tenang-tenang saja itu. Nah, selama ini apa Bapak pernah mendengar kalau warga desa di sini yang Muslim tuh ada yang murtad karena ada kehadiran gereja itu, ada nggak Pak? Tidak, Nggak ada tidak, di sini. nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada, Alhamdulillah. nggak ada. Kalau Kebalikannya. kebalikannya yang masuk Islam banyak. Oh, malah begitu. Nah, ya. Oh, Jadi kalau punya anak lanang itu, anak laki-laki akan nikah itu balik ke Islam. oh gitu. Itu, Ya, ya. kebanyakan yang pihak perempuan kan kalau nggak mau Islam nggak mau. Iya. Meskipun orang tuanya nggak setuju, tapi anaknya sudah mantep nikah dengan orang Islam, nggak masalah, itu banyak itu. Oh, gitu. Jadi yang tinggal yang tua-tua itu. Jadi sekarang orang-orang Kristen yang ada di desa ini sekarang tinggal yang sudah tua-tua Iya, gitu. saya Oh. tua-tua itu. Dulunya murtad ya, waktu zaman itu dimurtadkan ya. Waktu Zaman dulu sembah-sembah. iya, waktu berdirinya itu dulu yang murtad itu, yaitu yang ditempati gereja itu murtad. Itu dulunya ketua NU itu. Iya, yang Ketua di- NU. Dulunya. Dulu. Iya. Ketua NU malah pada Walah. zaman Pak Harto. Walah. Zaman komunis ya itu. Iya, sehabis komunis. Habis komunis, terus itu kan mendirikan pas di madrasah Karangtritis itu Pak Sukino itu termasuk pendirinya itu. Yang saya tempati saya jadi kan Itu nggak pada punya saat anak. saya. Iya, iya, iya. Maksudnya keluarga-keluarganya. Iya, ya, keluarganya. Ada mualaf ya. Iya, ya. Terus itu Pak Sukino itu ada 2 kakak yang masuk situ. Tapi sekarang anak-anaknya sudah masuk Islam. Oh ya. Banyak yang Alhamdulillah. Ponakannya bapak ini juga mau nganu ya. Menantu. Menantu Menantu Bapak dari sana. juga mualaf. Ya, mualaf. Oh ya, alhamdulillah ya. Sudah 3 tahun 3 tahun ini, alhamdulillah. Kerja di mana Pak menantunya Pak? di Jakarta. Jakarta. Oh di Jakarta. Ciledug sana. Hmm. Berarti alhamdulillah daerah sini aman lah ya. Dari Aman-aman, Pak. Tata aman Enggak. ya. Masalah Meskipun- perkembangan Alhamdulillah. Meskipun enggak, bisa terkendali. meskipun ada Pak Pendeta, itu tidak berkutik apa-apa, Pak. Hmm. Tidak berkutik sama saya, tidak berkutik apa-apa. Hmm. Pernah diskusi Pak sama pendetanya gitu. Kalau diskusi yang selain agama, Pak. Oh, Kalau sama- masalah agama enggak, pendeta yang sekarang ini. Iya, iya, iya. Karena sebelum dia itu berkata begini-begini, waktu ada bantuan dari sana saya sudah menegur, kalau mengatasnamakan agama tidak bisa. benar, Pak. Hmm. Nanti diterima. rame. Itu kan kata-kata saya itu kalau dikupas kan boleh jadi
dia takut gitu. Ya, ya. Kalau selain di desa ini, Pak, selain desa ini, mungkin desa-desa sebelah atau di yang sekitar sini itu ada nggak upaya-upaya pemurtatan gitu, Pak? Dari Islam Yang disampaikan sama Pak mantan Antar waktu ono sing murtad ya. Antar waktu sapa? upaya pemurtatan itu Upaya. Pak Ahmad itu Pak Ahmad. Kalau Pak Suyut. Cerita itu tadi. kalau upaya pemurtatan itu ada, tapi tidak orang-orang yang tidak terikut. Oh, Iya. upayanya ada, Iya, tapi tetap upayanya. orang tidak ikut. Di sini orang di sini ada itu saudaranya Pak Ngadiran itu ada yang akan nikah sama Gontal Watu. Tapi di situ orang tuanya nggak setuju. Ya gagal, Pak. Oh, oke. Kalau di sini disuruh balik kita nggak ya gagal. Pernah terjadi itu, Pak. Ya, 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 ya. Ya, alhamdulillah ya, berarti di sini istilahnya upaya pemurtatan nggak bisa berjalan gitu ya, Pak ya. Nggak aman, Pak, tetap aman. Iya, jadi umat Kalau Islam, yang dikasihkan sama Pak Satya tadi kan sekarang itu ada yang istrinya itu Islam, terus suaminya itu Kristen. Istrinya itu aktif ke masjid, puasa, dan lain sebagainya. Tapi yang laki-lakinya tetap ke gereja itu ada. oh, Itu yang paling prihatin itu. Iya. Saya pikirkan sama teman segitu loh. Jadi katanya saya tanya keluarganya, aku kira Bali selamen ewa aku sing wong Islam ning nek si wis mati. terus anak dan cucunya juga semua Dia Islam. oh, ya. Gitu. Nah, maksudnya gini, berarti kan kalau begitu harus ada paling tidak ya ustadz atau dai yang memberi pencerahan gitu loh buat umat Islam di sini. Bahwa yang namanya pernikahan beda agama tuh dilarang, ya kan Pak ya, dalam Islam ya. Jadi bisa juga diberitahukan kepada tadi yang keluarga tadi, bagaimana hukumnya Islam kalau menikah beda agama. Bukan cuma di Islam aja yang nggak boleh sebenarnya. Di agama lain pun nggak boleh sebenarnya. Di Katolik nggak boleh, di Protestan nggak boleh, di Hindu nggak boleh, di Buddha pun nggak boleh Nggak sebenarnya. boleh. Tapi kalau ada yang menjalankan begitu, berarti kan itu sudah melanggar masing-masing sebenarnya kan. Mau baik yang orang Muslimnya, baik yang orang Kristennya. Di Kristen pun juga nggak boleh. Menurut Maka dari itu ya Pak, saya kehadiran Bapak itu sangat-sangat senang karena ya itu masalah pemurtadan itu yang disayangkan yang seperti itu kayaknya 2 orang itu Pak. Kalau anaknya itu memang ya memang anaknya itu ya lulusan SMP dan itu kok anaknya itu kok tidak mengingatkan pada orang tua itu yang saya Kasihani. saya kasihan itu Seperti masih itu. kasihan sekali. Tapi kalau pengajian seperti ini Pak, seperti Bapak tadi, itu kalau orangnya itu datang, semoga Allah memberi petunjuk gitu loh Pak. Iya. Maka saya mohon Bapak Mbak Iyao gitu loh Pak. Ini kalau permintaan itu Mbak Iyao gitu kalau Mbok bahasa Iyao. Jawa. Kalau Mbak Iyao ini mohon Iya. Bapak setahun sekali kah saya bisa ke sini, saya senang sekali Pak. Iya, insya Allah, Nanti Pak. kalau bisa ke sini acaranya jangan mendadak Pak. Nanti sini persiapannya ya Itu Pak, tuh yang mendadak tuh yang itu tuh Pak. Itu yang mendadak. sekiranya ini Pak. Ini saya sama Pak Hadiran kalau dibilang modern ya silakan, dibilang itu dakik ya birakan, dibilang itu angker ya birakan, tetapi kalau jamaah itu kami undang Pak dengan undangan. Iya. Masalahnya kalau di masjid itu mengedarkan undangan, itu kan yang menerima undangan itu menganggap saya ini dipentingkan oleh orang masjid. Maka dari itu kalau akan ke sini ya paling tidak ya 5 hari sebelumnya ya. Oh, iya. Nanti terus saya buat undangan sama pengadilan nanti dia Iya, maksud itu Pak ya. Itu yang itu tuh Pak. Ya. Ya nanti Pak, nanti saya mohon itu apakah sebelum puasa besok atau bagaimana Bapak rawuh di sini terus pengajian disiapkan nanti menjelaskan masalah itu ya syukur bahagia Pak itu orang-orang seperti itu tersana juga, ya. jangan satu kasur Beda iman. beda bantal itu loh Pak Ya, satu beda kasur iman. kan beda bantal itu bantal. Pak Ya. jadi Yang satu Islam, kalau satu kasur bantalnya ya
sama. Sama. Kalau satu kasur bantalan itu kan beda itu Pak. Iya, iya, Kalau iya. kalau saya gambarkan orang tidur itu. Iya, iya. Kasurnya satu, tapi bantalnya sendiri-sendiri. Iya. Apa enak Pak itu Kak? Iya, iya, enak. Iya. Tidur sama tidur, yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini, kan Ya. itu kan tidak enak. Itu Enggak, maksudnya gini Pak, Ya, kan ya. kita juga dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu kan kita juga harus melihat dari setiap sisi Pak. ya ya. Kita juga nggak apa namanya ya, nggak eksklusif gitu. Ya ya. Islam aja, yang lain kita nggak usah urusin apa kita nggak mau tahu gitu. Ya ya. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang kayak saya kan pelajarin juga, saya Iya, kan iya. perbandingan gitu Pak. Ya. Jadi bukan berarti terus kita harus membenci orang yang non Islam, bukan. Ya ya. Kita kasih tahu di Islam hukumnya begini loh, Ya. di Kristen hukumnya begini, Ya. di agama yang lain begini hukumnya. Jadi mereka juga harus paham di agama mereka juga nggak boleh gitu Ya, loh. ya, ya. Kan tadi saya jelasin Pak, kalau misalnya diperbolehkan itu hanya karena ada yang namanya pengecualian atau persyaratan administrasi. Tapi kan tadi Bapak dengar dari saya kan, Iya, iya. persyaratannya apa aja. Nah, persyaratannya itu yang kadang-kadang merugikan orang yang Islam gitu. Karena di sana persyaratannya kan yang Katolik atau yang Kristen harus tetap Katolik. Anak-anak harus masuk Katolik gitu kan. Nah, otomatis kalau sudah anak, orang tua kan pasti akan lebih berat ke anak kan. Iya ya. Nah, jadi kita juga bukannya membenci, mengajarkan kebencian kepada siapapun, tidak. Toleransi kita tetap harus jalankan. Iya. Kita juga tidak boleh mengganggu siapapun yang menjalankan agamanya masing-masing, ya Pak. Karena kan itu kan dilindungi oleh undang-undang. Iya ya ya. Tetapi maksud saya, setiap penyebaran agama atau syiar agama itu kepada orang yang sudah beragama itu ada aturannya. Tidak diperbolehkan. Iya ya. Diperbolehkan kalau kepada orang yang belum punya agama, itu boleh. Iya ya ya. Kalau yang sudah beragama itu ada aturannya Pak, nggak boleh door to door, nggak boleh ngasih ini segala macam, itu ada aturannya gitu. Jadi maksud saya supaya menjaga keharmonisan bermasyarakat tetap harus ikut aturan. Iya. Kita yang masing-masing beragama juga harus tahu aturan agama di dalam kita seperti apa gitu Pak. Iya ya. Yang Muslim juga harus tahu, nggak boleh nikah beda agama. Begitu juga mereka juga harus tahu di dalam agama mereka sendiri juga nggak boleh. Sebutin aja Pak, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semuanya ini melarang nikah beda agama. Iya ya. Semuanya melarang Pak. Kalau kita melihat kasus-kasus belakangan ini, ada yang menikah Muslim, Kristen, Muslim, Katolik, itu karena ada pihak-pihak yang mencoba mencari celah untuk bisa merealisasikan itu Pak. Dan itu sudah melanggar ketentuan atau hukum agama sebenarnya. Bukan hanya agama Islam aja yang dilanggar, yang Kristen, Protestan, maupun Katolik juga dilanggar. Oh iya ya. Walaupun mereka juga punya pengecualian, yang tadi saya bilang kanon sekian-sekian gitulah, dengan Iya. persyaratan tertentu. Tapi sebenarnya kan menurut tafsir agama mereka sendiri itu nggak boleh. Gitu. Iya ya. Jadi kan supaya kita kalau masing-masing tahu kan jadi lebih enak, nggak sampai kejadian kayak Bapak bilang tadi. Iya ya. Satu kasur lain bantal tuh. Iya iya ya. Iya. Gitu Pak ya. Nanti kalau ulang kembali mendengar isian dari Bapak itu semoga bisa terbuka. Insya Allah Pak ya. Jadi tidak perlu istilah kasar. Kan Iya. tidak kasar karena kan Iya. kalau nanti bisa merubah hati kan bisa terketuk gitu loh. Iya, iya. Terus nanti diantara kalau saya itu diantara saya dan istri itu kan ada wawancara ini itu. Mm-mm. Lah ya sekarang kalau suami istri beda agama kan anak juga bingung Mbak ya. Iya. Mau ikut yang mana gitu kan. Kan rumahnya kan di masjid saya Al-Ikhlas yang baru. Mm-mm. Yang satu Islam, satu Kristen itu. Maka waktu mau zakat saya ngomong sama ancang-ancang. Mm-mm. Sebetulnya orang puasa itu seharusnya biar nanti puasanya baik itu harus zakat. Mm-mm. Nah, tetapi yang satu itu ayahnya itu Kristen, tapi saya tidak saya jelaskan. Saya cuma ngomong, Pak Bu, nek berarti 5 ki ya kudune ya wong 5 kuwi melu zakat, nek berarti 4 ya 4 gitu. Maka dari itu karena ada yang seperti itu, saya tidak begitu mendetail Pak omongan saya. Cuma saya bicarakan aturan-aturan yang berlaku di masjid. Nah, itu aja tadi. Maka setelah tadi Bapak sudah menjelaskan itu, saya sangat jelas. Dan nanti saya kalau ngomong waktu saya
pengajian di sini di Aleklas sana kan ada dasar-dasar yang kuat Ya, ya, gitu. ya, ya. Ya. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Jadi Ya, demi kebaikan bersama kan Pak ya. iya. Bukan kita mau egois ya Pak ya. Iya. Tapi demi kebaikan bersama artinya untuk kepentingan satu desa juga, untuk kepentingan yang lebih besar lagi gitu maksud saya. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya bisa ngobrol-ngobrol sejenak nih Pak. Iya. Saya senang sekali bisa datang ke tempat ini. Saya juga banyak-banyak terima kasih sudah diterima di tempat ini Pak. Iya. Mudah-mudahan saya nanti diterima di lain waktu. Insya Allah Pak ya kita bisa membicarakan hal lain yang lebih penting, yang lebih bermanfaat buat para umat di sini Pak ya, buat jemaat di sini. Baik kalau begitu terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.